Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lan nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa baru MTS Negeri 3 Sidoarjo yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu untuk yang pertama kalinya dalam kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Sidoarjo tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam kita haturkan pada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Bapak Edi Masruhin. Pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan materi Matsama tentang peraturan dan tata tertib di MTS Negeri 3 Sidoarjo. Anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwasannya sebagai siswa baru di MTS Negeri Sidoarjo, anak-anak harus memahami betul tentang peraturan dan tata tertib yang ada di MTS Negeri 3 Sidoarjo. Kenapa demikian? Perlu diketahui anak-anak bahwa peraturan itu dalam suatu lingkungan, dalam suatu lembaga adalah mutlak adanya diperlukan untuk mencapai tujuan madrasah sesuai dengan visi dan misinya. Nah, untuk itu saya sampaikan pada anak-anak sekalian bahwa peraturan dan tata tertib ini mengikat secara hukum terhadap kita semua, baik itu dewan guru, kemudian staf, karyawan, lebih-lebih adalah mengikat secara hukum, secara langsung terhadap semua siswa-siswi MTS Negeri 3 Sidoarjo. Anak-anak sekalian, sebelum menjelaskan tentang tata tertib dan peraturan yang ada di MTS, perlu saya sampaikan bahwa anak-anak nanti kalau masuk sudah normal atau pada kesempatan tertentu, orang tua, wali murid, anak-anak semua akan diundang oleh sekolah untuk memahami tata tertib ini juga. Dan di samping itu nanti akan mengisi. Ada dua macam surat pernyataan. Yang pertama surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua, yang ini isinya adalah mengikat pada orang tua, dan pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua yang mengikat bagi siswa dan orang tua terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di MTS Negeri 3 Sidoarjo. Anak-anak sekalian, dua pernyataan itu menjadi satu kesatuan, keduanya saling mengikat bahwa orang tua mendukung sepenuhnya, intinya pernyataan itu, terhadap tata tertib dan peraturan yang ada di MTS Negeri 3 Sidoarjo. Dan yang pernyataan kedua adalah pernyataan dari anak-anak sekalian sebagai siswa. Ya, anak-anak sebagai siswa ini harus memahami, kemudian melaksanakan dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di MTS Negeri 3 Sidoarjo. Anak-anak sekalian, dua hal itu nanti pada masuk rapat awal orang tua, termasuk mungkin anak-anak kalau ada momen tertentu akan diundang untuk mengisi pernyataan itu. Kemudian kalau itu sudah dilakukan nanti akan anak-anak sekalian harus memahami. Anak-anak sudah mendapatkan buku tentang penghubung antara komunikasi antara sekolah dan orang tua, atau buku BPK. Ya, buku BPK itu di dalamnya ada peraturan tata tertib MTS Negeri 3 Sidoarjo. Oke, tentang surat pernyataan, baik pernyataan orang tua maupun siswa, saya kira sudah cukup. Kemudian yang berikutnya sebelum tentang tata tertib ini adalah ada peraturan tentang pemakaian seragam sekolah
ketentuan-ketentuan seragam sekolah yang berlaku di MTS Negeri 3 Sidoarjo. 6 hari dalam 1 minggu anak-anak sekalian, hari Senin dan Selasa anak-anak ini memakai seragam biru putih, ya, biru putih lengkap. Kemudian kalau hari Rabu dan Kamis itu batik, cuman di sini batiknya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu tidak sama. Ya, tapi intinya batik MTS Negeri 3 Sidoarjo. Sedangkan kalau Jumat dan Sabtu, semua siswa MTS Negeri 3 harus memakai pramuka, seragam pramuka. Nah, untuk kelas 7 siswa baru, pramuka, kegiatan pramuka itu sifatnya wajib. Biasanya ekstra pramuka dilaksanakan hari Sabtu sekitar jam 3. Kelas 7 wajib. Nanti kalau anak-anak sudah kelas 8, kelas 9 masih kepingin aktif di pramuka, boleh. Anak-anak nanti kalau udah kelas 8, kelas 9 aktif di pramuka adalah statusnya bukan sekedar sebagai anggota pramuka MTSN 3 Sidoarjo, tetapi inti dari pramuka kelas 8 dan 9 nanti adalah sebagai tim tim penegak, ya, atau tim inti daripada pramuka MTS Negeri 3 Sidoarjo. Oke anak-anak, nanti silakan digali pengalaman yang luas seluas-luasnya, sekuat-kuatnya, selebar-lebarnya di dalam bidang kepramukaan itu. Pengalaman MTS Negeri 3 Sidoarjo untuk kepramukaan itu sudah luar biasa. Juara tingkat kecamatan, juara tingkat kabupaten, juara di level Jawa Timur itu sudah berkali-kali. Silakan anak menggembleng mental dan pengalaman di dunia pramuka. Tempatmu di MTS Negeri Sidoarjo ini sudah tepat sekali. Syukurlah anak-anak bisa di MTS Negeri Sidoarjo. Baik anak-anak sekalian, untuk yang terakhir ini tentang inti, tentang tata tertib. Bahwasannya MTS Negeri 3 Sidoarjo ini sudah mengeluarkan melalui kepala sekolah, kepala madrasah, ada keputusan kepala madrasah tentang peraturan tata tertib MTS Negeri 3 Sidoarjo tahun 2021-2022. Lah, di dalam peraturan tata tertib itu nanti anak-anak banyak mulai dari pasal 1, bab 1 dan seterusnya, itu semua adalah peraturan-peraturan yang mengikat pada anak-anak semua. Ya. Nah, kalau terhadap peraturan tata tertib itu nanti anak-anak melakukan pelanggaran, ya, melanggar aturan tata tertib itu, maka anak-anak nanti akan dikenakan poin. Kalau melanggar aturan, maka anak-anak akan mendapatkan poin, nilai atau poin pelanggaran. Setiap pelanggaran ada nilainya. Ya. Nilainya nanti minimal 5 sampai terbesar adalah 150 poin. Perlu saya sampaikan, peraturan tata tertib ini nanti dikategorikan, dibagi menjadi 3 macam pelanggaran. Yang pertama pelanggaran sifat ringan, yang kedua pelanggaran sifat sedang, dan yang ketiga pelanggaran sifat atau kategori berat. Anak-anak, kalau anak-anak sudah niat nawaitu sekolah di MTS Negeri 3 Sidoarjo, ya saya harap, kami sekolah mengharap anak-anak tidak akan melanggar tata tertib itu. Pelanggaran ringan itu nanti poinnya, ya, jadi itu ada 3. Pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Kalau melanggar ringan poinnya 5 sampai dengan 49. Itu kalau anak-anak melanggar kategori jenis pelanggaran ringan, dapat poin minimal 5 sampai tertinggi 49. Sedangkan kalau anak-anak melanggar kategori pelanggaran sedang, maka anak-anak nanti akan mendapatkan poin 50 sampai dengan 100. 50 sampai 99 itu pelanggaran sedang. Ya. Dan yang terakhir ketiga, kalau anak-anak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib pelanggaran kategori berat, maka anak-anak akan mendapatkan poin 100 sampai 150.
Ya, jadi saya ulang, intinya kalau pelanggaran ringan itu nilainya 5 sampai 49, pelanggaran sedang itu nilainya 50 sampai 99. Kalau pelanggaran berat itu nilai poinnya adalah 100 sampai 150. Seorang siswa di MTSN 3 Sidoarjo kalau memperoleh poin pelanggaran sampai jumlahnya 150, maka sanksi terberatnya adalah anak-anak akan dikembalikan pada orang tua alias dikeluarkan dari sekolah. Oleh karena itu anak-anak jangan sampai anak-anak sudah sekolah di MTS Negeri 3 Sidoarjo nanti akan melakukan pelanggaran berat. Ya. Sekali lagi saya harap pada anak-anak dengan niatan yang bagus, yang kuat, yang ikhlas, anak-anak supaya beriktikad untuk niat sekolah di MTS Negeri 3 dengan sebaik-baiknya, dengan harapan akan memperoleh nilai, memperoleh ilmu yang barokah, manfaat untuk kehidupan anak-anak sendiri, baik nanti di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Lebih-lebih akan lebih bermanfaat pada anak sekalian untuk masa depan anak-anak sekalian. Capailah cita-cita anak-anak dengan sekolah di MTS Negeri 3 Sidoarjo, dengan mentaati tata tertib yang ada di MTSN 3 Sidoarjo, sehingga anak-anak ke depan akan mencapai sukses. Raih cita-citamu setinggi langit dengan cara belajar, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Saya kira cukup. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.